Jumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Adik-adik, Kak Ana mau tanya dulu, apa yang selalu bersinar terang di pagi hari? Hayo, siapa yang tahu? Apa? Betul, iya betul, matahari. Matahari selalu bersinar setiap hari. Salah satu wujud kasih Tuhan kepada kita semua. Mari bersama Kak Ana kita angkat pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Mengajak adik-adik untuk berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala yang Tuhan beri. Kami mau memuji dan memuliakan-Mu, juga mendengarkan cerita. Tolong kami Tuhan, pimpin kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi matahari yang bersinar terang, burung-burung yang berkicau, bunga-bunga yang ada di padang. Siapa yang menciptakannya? Siapa yang menciptakan bunga? Siapa yang menciptakan gunung? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan manusia? Iya, betul sekali. Semua itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan selalu menjaga ciptaannya. Tuhan selalu mengasihi ciptaannya. Adik-adik, Tuhan sayang pada kita. Tuhan cinta saya. Tuhan cinta saya, Tuhan cinta saya, Dia pegang aku berjalan, Tuhan cinta saya. Tuhan cinta saya, Tuhan cinta saya, Dia pegang aku melompat, Tuhan cinta saya. Tuhan cinta saya, Tuhan cinta saya, bertambah-tambah cintanya, Tuhan cinta saya. Wah, semakin bertambah. Bertambah apa ya adik-adik? Tuhan mau kita semakin bertambah tambah, bertambah tambah tambah jujurnya,
bertambah-tambah sabarnya, bertambah-tambah taatnya, bertambah-tambah kasihnya, bertambah-tambah baiknya. Kali ini kita akan membuat sesuatu adik-adik. Yuk kita panggil Kak Sherly. Sekali lagi, Kak Sherly. Terima kasih Kak. Halo adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab pagi ini, Kakak akan memperlihatkan 3 gambar. Adik-adik lihat baik-baik ya. Gambar yang pertama, ada seorang anak yang dihukum oleh orang tuanya. Nih di gambar ada seorang anak yang dijewer mamahnya. Kemudian gambar yang kedua, ada seorang anak yang ditegur oleh orang tuanya. Dan gambar yang terakhir, gambar ketiga, ada seorang anak yang dinasehati oleh orang tuanya. Ada bermacam-macam cara ya orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Sama seperti Tuhan yang mendidik kita semua. Ada berbagai macam cara. Oke, sebelum kita membuka Alkitab kita, mari kita berdoa. Lipat tangan, pejam mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, cerita Alkitab pagi ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Ya, Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Untuk adik-adik kelas besar bisa membaca perikop ini nanti. Dan untuk adik-adik kelas kecil bisa minta tolong mama atau papa atau kakak. Dalam cerita hari ini, Tuhan mengatakan kepada Yeremia bahwa Tuhan seperti seorang penjunan atau tukang periuk. Dan umat Israel seperti tanah liat yang sedang dibentuk. Tuhan tetap mengasihi umat Israel dan punya rencana yang baik untuk mereka. Sekalipun mereka telah melakukan banyak dosa, yaitu dosa meninggalkan Tuhan. Ketika Yeremia melihat bagaimana seorang tukang periuk bekerja dengan tanah liat di tangannya, Tuhan memberitahukan inti pesan itu, yaitu kalau bejana yang sedang dikerjakan oleh tukang periuk itu rusak, ia akan memperbaiki atau membentuk ulang bejana itu. Ia tidak akan menyerah dengan bejana yang sedang dikerjakannya. Maka demikian juga Tuhan tidak akan menyerah terhadap bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Tuhan sanggup dan akan memproses mereka untuk tetap menjadi alat yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Dari pekerjaan seorang tukang periuk, Nabi Yeremia mengerti bahwa umat Israel digambarkan dengan bejana yang sedang dikerjakan oleh seorang tukang periuk. Dan tukang periuk itu sendiri menggambarkan Tuhan. Artinya, umat Israel berada di tangan Tuhan dan Tuhan belum berhenti membentuk mereka. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel sekalipun tidak selalu mudah bagi mereka, tapi Tuhan tetap membentuk mereka untuk menjadi bejana yang baik dan berguna.
Seperti umat Israel yang terus mengalami proses pembentukan karena berada di tangan Tuhan, demikianlah kita anak-anak Tuhan terus dibentuknya menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita semua mungkin tidak selalu mudah, tetapi Tuhan dapat memakai semua itu untuk menjadikan kita berguna bagi kemuliaan Tuhan, untuk semakin mempersaksikan kasih dan kuasa-Nya. Keyakinan ini juga membuat kita tidak kehilangan pengharapan di tengah masa-masa yang terasa sulit. Tangan Tuhan tidak berhenti bekerja atas hidup kita. Nah, adik-adik, untuk membayangkan pekerjaan tukang periuk dalam membuat bejana, kakak akan mencontohkan melalui malam mainan yang ada di hadapan kakak. Seperti ini. Wah, bentuk vas ini kurang indah ya, garisnya kurang lurus. Kemudian tukang periuk akan meluruskan. Dia akan membuat perlahan-lahan, jadi garisnya lebih lurus dan tampak lebih indah. Kemudian contoh yang kedua, membuat gelas. Wah, ternyata kurang dalam. Jadi harus ditekan-tekan supaya dalam, supaya bisa menampung air yang banyak. Dia harus ditekan-tekan sedemikian rupa, kemudian dihaluskan sehingga dapat berfungsi dengan baik, sehingga dapat menampung air yang banyak. Contoh yang ketiga, wah, gambarnya jelek, harus ditekan-tekan lagi, dibuat sedemikian rupa, kemudian diputar-putar. Nah, supaya membentuk lingkaran yang baik. Setelah membuat lingkaran yang baik, kemudian ditekan-tekan sampai membuat piring. Ini fungsinya piring untuk tempat makanan, tempat buah-buahan juga bisa. Kalau sebagai tempat makanan, berarti pinggirannya harus rapi, tidak boleh tajam, dan dia juga dalam supaya dapat menampung makanan dengan baik dan benar. Wah, ditekan-tekan, diputar-putar. Nah, akhirnya jadilah wadah untuk makanan atau piring atau mangkok. Dia dapat berfungsi dengan baik. Sama seperti yang tadi kakak ceritakan, ada anak yang bisa dinasehati orang tuanya, ada yang perlu ditegur oleh orang tuanya, bahkan ada yang harus dihukum. Semua ini dilakukan orang tua supaya adik-adik menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang taat pada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini ada dua kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa Tuhan dapat memakai berbagai macam cara untuk membentuk sifat dan karakter kita menjadi lebih baik. Yang kedua, bahwa proses pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita seringkali tidak mudah. Tetapi ingatlah adik-adik, semuanya itu selalu ditujukan untuk kebaikan kita. Ayat super pada minggu pagi ini terambil dari Mazmur 119 ayat 73. Ya, Mazmur 119 ayat 73. Kakak akan bacakan. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi ini. Ajar kami menyadari bahwa kami harus selalu taat. Kami harus mau dibentuk oleh Tuhan melalui orang tua, melalui keluarga, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi.
Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga memohon kiranya Engkau menjaga kami selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan membentuk kita dengan kasih-Nya. Tuhan mengasihi saya dan mengasihi kamu. Tuhan cinta saya. Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta kita. Tuhan cinta kita, cinta kita. Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta kita. Tuhan cinta kita, cinta kita. Adik-adik, kita mau serahkan diri kita, hidup kita untuk Tuhan bentuk. Tuhan akan membentuk kita untuk lebih baik. Tuhan akan menolong kita untuk menjadi seorang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Siaplah kita untuk dibentuk bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Halo adik-adik sekolah
Sekolah Minggu GKI Ngupasan. Shalom. Senang sekali hari ini Bu Santi dari KPTK Budaya Wacana Jogja yang berada di Jalan Keranggan nomor 11 Yogyakarta bisa bertemu dengan adik-adik semua. Nah, hari ini Bu Santi mau ajakin adik-adik nih untuk bikin kreativitas bersama-sama. Kita akan membuat kreasi bentuk bejana. Adik-adik penasaran? Yuk kita lihat yuk. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membuat kreasi bejana. Adik-adik perlu siapkan dulu ya. Ada kertas putih seperti ini, nanti untuk menggambar dan menempel. Kemudian ada spidol atau pensil. Juga kertas ya, Bu Santi gunakan kertas emas. Nah, nanti adik-adik boleh pakai kertas yang lain juga. Boleh kertas lipat, kertas bekas, atau mungkin daun-daunan juga boleh ya. Dan satu lagi kita siapkan lem. Nah, sekarang kita akan mulai membuatnya ya. Kita akan gambar bejana dulu ya adik-adik ya. Kita buat garis lengkung. Kemudian kita buat garis lengkung lagi. Seperti ini ya adik-adik. Kemudian sesudah itu kita mau menghiasnya. Kita akan menghiasnya menggunakan kertas yang sudah kita siapkan. Adik-adik bisa robek-robek seperti ini kertasnya. Nah, jadi bisa dirobek menggunakan tangan saja ya. Seperti ini ya, cukup ya. Kemudian sesudah itu kita gunakan lem. Adik-adik oleskan dulu lemnya pada gambar yang sudah adik-adik buat tadi. Lalu sesudah itu kita tempelkan dengan rapi. Nah, adik-adik, kita sudah selesai membuat kreasi bejana dan juga menghiasnya. Untuk adik-adik kelas kecil boleh dibuat seperti ini ya. Nah, untuk kakak-kakak kelas besar nanti di bawah sini boleh kakak-kakak tuliskan ayatnya yang terambil dari Mazmur 119 ayat 73. Nah, adik-adik semua sudah membuat kreativitas bejana ya dengan Bu Santi ya. Nah, di sini jangan lupa untuk foto hasil kreativitas kalian, lalu kirim ke grup kelas masing-masing. Nah, untuk adik-adik yang berusia 3 sampai 5 tahun, jangan lupa minta tolong sama mama papa ya untuk upload di Instagram mama papa. Lalu kemudian tag ke Instagram KPTK Budaya Wacana Yogyakarta. Nah, untuk adik-adik yang beruntung nanti dapat souvenir menarik loh dari KPTK Budaya Wacana. Jadi bisa ditunggu ya. Terima kasih adik-adik. Shalom. Sekolah minggu kita sudah selesai. Persembahan adik-adik titipkan papa mama ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye bye, bye bye.